Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Rivel de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar klasik. Kalau di video sebelumnya aku udah membuat nastar dogi, nastar lebah, nastar burger, dan juga nastar yang lainnya. Nah di sini aku akan bagikan resep nastar klasik, yaitu nastar yang cuma bulat biasa, tapi itu teksturnya lumer banget dan rasanya dijamin enak banget. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat nastar klasik ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram margarin dan 50 gram room butter, setengah sendok teh vanili bubuk atau setara dengan 1 saset kecil, 3 butir telur, 2 butir untuk adonan dan 1 butir untuk olesan, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset, 50 gram gula halus dan 50 gram keju parut. Oke guys, ini aja bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar klasik ini. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan, dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur dan kita ambil kuning telurnya aja. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu, langsung aja kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya lembut seperti mayonnaise. Dan di sini aku aduk manual dengan cara seperti ini ya. Kecuali kalau misalkan aku bikin 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari takaran di deskripsi, baru aku mengocoknya dengan menggunakan mixer biar nggak gempor ya. Kalau misalkan pakai mixer juga boleh-boleh aja untuk takaran segini. Mixer dengan kecepatan sedang, tapi nggak perlu lama-lama, cukup sampai tekstur margarinnya lembut seperti mayonnaise aja. Oke, kira-kira seperti ini ya hasil tekstur margarinnya, sudah lembut seperti mayonnaise. Langsung aja kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai gula halusnya tercampur rata dan tekstur margarinnya masih lembut seperti mayonnaise ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil adonan setelah ditambahkan gula halus. Langsung aja kita tambahkan 1 bungkus atau setara dengan 25 gram susu bubuk. Kemudian kita aduk lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah susu bubuknya tercampur rata, langsung aja kita tambahkan keju parut. Dan untuk keju parut ini opsional ya, boleh pakai, boleh tidak. Karena aku di sini suka banget sama keju, jadi aku tambahkan keju ya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur dengan sempurna. Kalau misalkan kejunya udah tercampur dengan sempurna, langsung aja kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Dan kita ganti ya mengaduknya dengan menggunakan spatula. Jangan dipaksakan pakai alat yang tadi karena nanti alatnya bisa rusak. Oke, langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan di sini aku ganti lagi dengan menggunakan tangan ya untuk finishing, supaya kita bisa merasakan langsung tekstur adonannya dan supaya lebih tercampur dengan sempurna dan hasilnya juga kalis. Oke, ini adonannya sudah tercampur dan hasilnya kalis, kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Ini gampang banget untuk dibentuk. Langkah berikutnya kita gunakan sendok takar nomor 2 dari yang terbesar, dan ini takarannya setengah sendok makan. Langsung aja untuk adonannya ini ditakar dengan diratakan seperti ini ya. Oke, setelah itu kita padatkan dan kita bulat-bulat. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Setelah itu kita masukkan selai nanas yang sudah dibulat-bulat seperti ini. Lalu kita rapatkan. Oke, seperti ini ya, mudah banget. Dan kita rapatkan, dipadatkan sampai tidak ada retakan dari adonan ini. Setelah itu kita simpan di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti terlebih dahulu, atau boleh diganti dengan margarin yang dioles tipis-tipis.
Oke guys, di sini aku gunakan sendok takar supaya hasil ukuran besar dari nastarnya ini sama rata. Selain itu, dengan menggunakan sendok takar ini lebih mempercepat dan lebih efisien waktu dibandingkan kita harus menimbangnya satu persatu. Kalau misalkan pakai timbangan itu juga timbangannya harus pakai timbangan digital ya. Yang jelas timbangan digital itu lebih mahal dibandingkan harga sendok takar. Ini aku beli sendok takar di Shopee harganya cuma 5.000 perak. Oke, silakan guys, kalau misalkan kalian mau beli sendok takar juga kalian bisa cari di aplikasi online. Itu harganya murah banget, sekitar 5.000 sampai dengan 15.000 rupiah, tergantung toko yang kalian pilih. Oke, ini nastar yang sudah dibulat-bulat, sudah dapat satu loyang ya. Dan langsung aja yang satu loyangnya ini langsung kita panggang dengan menggunakan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Langsung aja kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Kita gunakan api bawah saja ya, dan timer selama kurang lebih 20 menit. Atau kalau kalian menggunakan oven tangkring, panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Jangan memanggang dengan menggunakan api besar atau suhu oven terlalu panas karena nanti hasil nastarnya pasti retak-retak. Setelah dipanggang 20 menit, kemudian kita angkat dulu ya nastarnya. Kemudian kita poles dengan kuning telur bebek, dan bisa kalian lihat ya, warna dari kuning telur bebek ini perfect banget, tidak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan, dan juga cukup satu polesan aja ini warnanya sudah bagus banget. Tidak seperti pakai telur ayam ya, kalau misalkan pakai telur ayam kita harus tambahkan pewarna makanan lagi kalau misalkan warnanya pengen bagus, dan juga harus 2 kali olesan kalau misalkan hasilnya pengen lebih bagus lagi. Dan telur bebek ini juga harusnya kita tambahkan lagi 1 sendok makan minyak goreng ya, supaya hasilnya lebih kinclong dan tidak retak pada saat nanti dipanggang lagi. Cuma karena aku nggak ada stok minyak goreng baru, jadi aku nggak tambahkan. Ini aku adanya minyak goreng yang sisa ngegoreng ikan asin. Bercanda ya. Setelah dipoles dengan kuning telur semua, seperti ini ya hasil warnanya, cantik banget dan juga perfect banget. Langsung aja kita panggang lagi dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah dan panggang selama 10 sampai dengan 20 menit atau sampai matang ya. Silahkan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Setelah dipanggang lagi kira-kira 20 menit, ini hasil nastarnya sudah matang, langsung aja kita angkat, lalu kita masukkan panggangan yang berikutnya. Setelah dipanggang seperti ini ya hasilnya, warnanya cantik banget, dan kita dinginkan sampai benar-benar dingin terlebih dahulu, baru kita kemas dalam toples. Dan pastikan tidak tersentuh tangan langsung ya, supaya hasil nastarnya tidak mudah berjamur. Dan sekarang saatnya review nastar klasik. Ini rasanya endes, enak banget, lembut dan juga lumer di mulut. Bisa kalian lihat ya guys, ini akan aku hancurin. Ini gampang banget dihancurin ya. Tuh, teksturnya lembut banget. Dan kalau misalkan makan nastar klasik ini nggak perlu dikunyah ya. Cukup kita emut aja, ini udah lumer banget di mulut. Dan juga ini rasanya pulen banget karena di sini aku gunakan telur bebek ya. Ini dia hasilnya, nastar klasik yang aku buat, dan satu resep yang aku bagikan ini jadi satu toples ukuran 500 gram dan satu toples ukuran 250 gram. Untuk toples 250 gram ini bisa kalian jual atau bisa juga kalian jadikan tester untuk calon pembeli. Gimana guys, cara membuat nastar klasik itu gampang banget ya. Jadi kalau misalkan pengen ukurannya sama, kita gunakan sendok takar aja. Nggak perlu ditimbang ya, karena nggak semua orang punya timbangan, dan harga timbangan itu lebih mahal daripada sendok takar. Sendok takar di Shopee, Tokopedia itu paling cuma 5 ribuan ya satu setnya, dan itu udah pasti ukurannya sama semua. Dan untuk nastar klasik tersebut, kalau misalkan telurnya nggak mau pecah, itu bisa kita tambahkan minyak ya. Tapi menurut aku untuk nastar itu lebih enak telur murni, karena rasa nastar itu bisa berubah kalau misalkan telurnya itu ditambah minyak, ditambah susu, dan ditambah pewarna ya. Oke guys, untuk ketahanan dari nastar klasik ini bisa bertahan 1 sampai dengan 2 bulan, dan tergantung cara penyimpanan ya. Kalau misalkan kita dikemas pakai toples tadi, pinggiran dari toplesnya itu kita selotip dulu supaya tidak masuk angin. Dan kalau misalkan toplesnya udah dibuka, sebaiknya kita pindahkan lagi ke toples yang kedap-kedap ya. Seperti toples kaca yang ada karetnya, Tupperware, lock and lock, ataupun toples lain yang kedap udara pokoknya ya. Dan
guys, selain itu kalau misalkan kalian mau tahan lebih lama lagi, bisa kalian tambahkan 1 silika gel ya. Itu loh yang seperti ada di makanan, di tas, di sepatu. Cuman ada silika gel yang khusus untuk makanan. Bisa kalian dapatkan di toko bahan-bahan kue ataupun di aplikasi online seperti Shopee, Bukalapak. Tinggal diketik aja silika gel untuk makanan. Itu harganya murah banget, isinya ada 100 piece, harganya sekitar Rp20.000. Apa nak? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.